Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmanti Prastiosari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Magetan dari SDN Manisejo. Akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pembimbing saya adalah fasilitator Ibu Partilah SPD dan pengajar praktek saya Andi Kosim Nursia SPD. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. 1. Latar belakang. 2. Tujuan. 3. Tolak ukur. 4. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 5. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah latar belakang. Membuat prakarsa perubahan berupa praktek disiplin penerapan profil pelajar Pancasila agar tercipta budaya positif. Adapun tujuan, 1. Membuat agar murid terbiasa dengan praktek disiplin penerapan profil pelajar Pancasila dalam kesehariannya dan diterapkan di kelas. 2. Menumbuhkan budaya positif. 3. Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. 4. Mengajarkan murid mencari solusi dari suatu masalah. Dan yang ketiga adalah tolak ukur. 1. Semua warga sekolah berkolaborasi dan bekerja sama demi terwujudnya disiplin positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 2. Semua warga sekolah menunjukkan disiplin positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 3. Keyakinan kelas secara konsisten dilaksanakan. 4. Terjadi perubahan perilaku. 5. Suasana kelas lebih menyenangkan. Tindakan selanjutnya yaitu lini masa yang akan dilakukan. 1. Mendiskusikan mengenai rencana keyakinan kelas dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. 2. Menyusun pembuatan rencana kesepakatan kelas. 3. Menentukan waktu pelaksanaan. Selanjutnya yaitu dukungan yang dibutuhkan. 1. Bahan dan alat. Laptop, infokus, papan tulis, alat tulis, dan HP. 2. Kepala sekolah dan rekan guru bersama berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah. 3. Murid pusat pembelajaran bersama guru berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang terakhir yaitu orang tua, melanjutkan disiplin positif dan pembiasaan positif ketika di rumah. Berikut hasil diseminasi yang saya lakukan di sekolah saya, SDN Manisejo. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
budaya positif yang saya dapatkan di pelatihan Guru Penggerak. Di sini saya hanya melaksanakan kewajiban saya, yaitu amanat saya sebagai calon guru penggerak. Tugas kami di sini untuk menyampaikan informasi, diseminasi kepada rekan sejawat yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian saya izin di sini untuk menerangkan diseminasi penerapan budaya positif. Untuk itu sebelum kita mulai diseminasi tersebut, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk speaking terlebih dahulu biar lebih semangat dalam mengikuti diseminasi acara ini. Terima kasih. Sebelumnya saya minta Bapak Ibu dulu untuk berdiri karena ini membutuhkan ruang gerak yang cukup untuk. Terima kasih. Ini SPK-nya judulnya Aram Samsam, jadi perlu kecepatan tangan. Siap Bapak Ibu? Siap. Ada 1, 2 levelnya. Oke Bapak Ibu, sudah semangat? Semangat. Semua ya? Ya. Sekali. Nanti diberikan. Alhamdulillah. Mari kita mulai aksi nyata diseminasi budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, sebagai fasilitator yaitu Ibu Fadila SPD dan pengajar prakteknya adalah Bapak Ani Kosentursena SPD. Bapak Ani ini adalah guru SMP dari Pati 1, kemudian dengan Ibu Fadila adalah kepala sekolah dari TK atau PAUD di Ponorogo. Budaya positif di sini ada 6 materi, yaitu 1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian 2 teori motivasi
minta tolong. Di sini Anda adalah A. Tugas A adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Salah satu mengepakkan tangan Anda. Satu ya. Kemudian Pak Ari bertugas. Gimana caranya tangan Pak Dido ini bisa terbuka? Bisa dengan cara kekerasan, bisa dengan merayu, atau bisa dengan cara sedikit-sedikit gitu nggak apa-apa. Gimana caranya tangannya Pak Dido ini bisa terbuka? Itu menandakan soal mencoba untuk membuka kepala tangan tersebut. Bisa dicoba? Bisa? Dalam waktu 2 menit caranya bisa membuka. Pak Dido harus mempertahankan harga diri karena di situ ada apa gitu yang bayangkan di situ yang berharga buat Pak Dido. Bisa Pak? 1, 2, 3. Ayo sudah bisa pertama. Alhamdulillah. Ya betul. Bisa membukanya kan dari diri kita sendiri, kesadaran kita, kalau kita terbuka untuk semua orang kita. Begitu Bu. Ini ya, kemudian jawabnya, kenapa Pak Dido tidak bisa Kemudian jawaban pertanyaan tersebut pasti bervariasi. Ada yang bisa membuka kepalanya, bisa yang menutup kepalanya. Sesungguhnya yang memegang kontrol atas kepala tangan kita itu adalah tergantung pada diri kita sendiri sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Jadinya harus kekeh dengan keinginannya. Kemudian di sini makna disiplin, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang bertanggung jawab atas diri kita. Tetapi ini sama saja, sebab jika kita tidak memiliki kemampuan untuk mendisiplinkan diri, maka orang lain yang mendisiplinkan kita. Dan kondisi seperti ini harus ada dalam keadaan merdeka. Itu termasuk kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian makna dari disiplin positif. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri tanpa harus memberikan hukuman atau panis atau penghargaan atau reward. Kemudian di sini ada makna disiplin dari disiplin biasa dan disiplin positif. Satu, dikendalikan oleh motivasi eksternal. Kemudian disiplin positifnya dikendalikan oleh motivasi internal dari dalamnya. Kemudian adanya hukuman dan reward. Disiplin positifnya adanya konsekuensi logis atas setiap tindakan. Yang ketiga, fokus pada perilaku. Kemudian disiplin positifnya fokus pada keyakinan karakter. Yang keempat, peraturan dibuat oleh orang yang berkuasa. Sedangkan disiplin positifnya peraturan itu dibuat bersama-sama. Yang kelima, ketaatan jangka pendek. Di disiplin positif itu ketaatannya jangka panjang. Kemudian disiplin sebagai ancaman. Yang dimaksud disiplin positifnya yaitu disiplin sebagai kesempatan mengajarkan karakter. Jadi karakter itu lebih penting. Yang ketujuh, guru sebagai penghukum. Di disiplin positif, guru itu sebagai solusi untuk memperbaiki akar masalah bersama-sama. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yaitu tujuan mulia dari
Ya, kemudian kebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, keempat kreatif, kelima kenalan kritis, dan yang terakhir mandiri. Oke, masih belum ngantuk ternyata. Kemudian materi kedua yaitu teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini materi yang menarik bagi saya. Motivasi perilaku manusia dari Diana Posen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau dalam motivasi eksternal. Yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau motivasi internal. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid lainnya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Sedangkan konsekuensinya bersifat sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Seumpamanya ada hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Identitas suksesnya yaitu konsekuensinya murid anak belajar taat peraturan. Sedangkan restitusinya anak atau murid belajar memecahkan masalah. Yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar imbas kesalahan, yaitu disiplinnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Dan yang ketiga yaitu dampak pada murid seandainya murid tersebut marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Disiplinnya yaitu kehilangan hak waktu jeda seorang diri, time out, dan penahanan atau detection. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Kemudian hukuman yang keempat, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai dari murid tersebut. Disiplinnya sudah diketahui masuk akal, berupa undangan untuk mengerjakan restitusi. Kemudian yang terakhir, menyakitkan guru, menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Yaitu disiplinnya membantu guru tersebut menyatakan peraturannya, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensinya. Kemudian restitusinya menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka, bantuan berpikir, restitusi murid atau anak. Kemudian restitusi. Yang dimaksud dengan restitusi di sini yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pendapat dari Wilson dosen 1996. Kemudian ciri-ciri restitusi di sini adalah satu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada solusinya. Restitusi mengembalikan murid yang
Di sini pengertian dari keyakinan jelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal oleh sekelompok orang. Seseorang terlebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Demikian contoh dari keyakinan dari SDM terutama Kemudian materi keempat yaitu kebutuhan dasar dari manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival atau cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan kekuasaan atau power. Satu yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi rumah itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang piaraan,
siswa ini yang suka kelas itu tidak suka duduk tenang-tenang, biasanya baru beberapa menit itu keluar. Mereka karena merasa ini di rumah bebas, makanya kalau di kelas di sekolah biasanya mereka perlu kebebasan. Sebenarnya anak-anak itu menerima pelajarannya, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi anak-anak itu merasa bebas di rumah, jadi dibawa ke sekolah untuk merasakan kebebasan tersebut. Jadi kalau melihat anak-anak yang keluar itu, kita harus memahami anak-anak tersebut itu punya kebebasan sendiri. Sebetulnya begitu. Kemudian yang keempat, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan dalam bermain dan tertawa. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Jadi kalau mereka ini tertawa dengan senang hati, ya karena mereka punya kesenangan tersendiri. Yang kelima dan terakhir yaitu penguasaan atau power. Kebutuhan ini meliputi keinginan yang dianggap dihargai, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Kemudian materi kelima yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada 5 posisi guru biasanya. Mereka di sekolahan itu sebagai penghukum atau sebagai teman atau ada 5. Ya, seperti itu. 5 posisi kontrol dia dosen dalam bukunya Prestigious Restructuring School Discipline menemukan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Berikut ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Demikian ada 5 contoh posisi kontrol. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Kasusnya sama anaknya, tapi beda sebagai posisi gurunya. Yang pertama ini adalah posisi penghukum, sebagai posisi penghukum. Top 5 posisi kontrol sebagai berikut. Yang pertama sebagai posisi penghukum. Namen, sini kamu. Ini sebagai contoh di Bapak Ibu. Jadi contohnya Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. ini sebagai penghukum di Bapak Ibu. Di sini sebagai penghukum biasanya nada dari gurunya tersebut adalah nada suaranya tinggi. Bahasa tubuhnya itu mengotot, jari tangannya menunjuk atau menghadap. Kemudian murid kemungkinan mulai marah dan cenderung mendendam dengan sifat agresifnya.
pakai batu atau pakai paku, karena mereka merasa tinggal dengan guru tersebut. Kemudian selanjutnya posisi membuat merasa bersalah. Makanya capek. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa menghina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Yang lain siapa? Gurunya. Tadi ini yang kedua yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru itu bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah ataupun rendah diri. Di sini pembuat merasa bersalah atau anak tersebut nada suara memeras, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak kemudian lesu. Hasil dari anak tersebut biasanya anak ini akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal karena emosinya yang tertanam rapat di dalam. Murid ini menahan perasaannya. Murid ini merasa tiba-tiba meletuskan amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Jadi lebih bahaya lagi dari posisi yang menghukum tadi anak-anaknya. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai posisi teman. Ini yang biasa saya pergunakan dulu sebagai posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, ini yang tadi puncak bagaimana tidak betul. Ya, di sini biasanya posisi teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti dari siswa tersebut, murid tersebut, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasinya. Nada suaranya yaitu ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada anak atau murid, mata dan senyum itu penuh dengan senyum jenaka. Kemudian hasil dari murid itu akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Biasanya kalau anak tersebut tidak satu kelas lagi dengan guru tersebut, umpamanya naik kelas di kelas berikutnya, menemui guru yang lebih dari nggak sebagai teman, jadinya mereka itu merasa waduh mengapa gurunya juga cari lagi atau siapa gitu. Jadi karena
Beda. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Di sini sebagai posisi pemantau, nada suaranya itu bunyinya yaitu datar, bahasa tubuh yang formal. Kemudian guru tidak menunjukkan suara yang emosi yang berlebihan, menjadi marah dan membuat merasa bersalah. Murid itu dibuat tidak nyaman. Contohnya, seumpamanya waktu kita memberi tugas atau PR kepada anak tersebut tidak mengerjakan. Biasanya dulu saya itu sering nyuruh anak tersebut mengerjakan di depan kelas, tidak mengikuti dengan kelas teman-temannya di kelas dulu. Atau juga kita menyuruh anak tersebut mengerjakan di ruang kantor. Nah, kemudian yang posisi terakhir yaitu posisi manajer. Ini yang disarankan dari pemerintah sebagai posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. Caranya terlambat sampai Maaf Bu, saya terlambat. iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Alia. Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Itu yang terakhir yaitu sebagai posisi manajer. Nada suaranya guru tersebut tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan guru. Jadi dengan mengarahkan ke keyakinan kelasnya. Karena kesepakatan dari kelas itu ada peraturan atau keyakinan kelas yang harus mereka taati. Baik Bapak Ibu, hebat. Sekarang materi ke-6 yaitu segitiga restitusi. Materi terakhir. Di sini penerapan segitiga restitusi itu ada 3, yaitu 1, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah. Ini Bapak Ibu,
Sebenarnya makan itu merupakan kebutuhan kita sebagai manusia. Ibu Sari pun kalau lapar juga makan. Itu sangat manusiawi. Tetapi kita harus tahu di mana, kapan, dan waktu yang tepat untuk kita makan. Pasti tadi Rizky merasa lapar sekali ya? Ya Bu Sari, lapar sekali karena waktu istirahat saya tidak sempat makan bekal karena saya terlalu asik dengan teman-teman. Iya. Rizky ingat apa keyakinan kelas yang kita sudah buat? Ya tahu masih Coba sebutkan keyakinan kelas kita. datang tepat waktu, tidak makan waktu pembelajaran, membawa buku pembelajaran sesuai jadwal, mengumpulkan tugas tepat waktu, berbicara dengan sopan. Kira-kira yang Rizky lakukan saat makan dalam jam pelajaran tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak bisa, saya salah. Saya minta maaf. Di sini Bu Sari tidak ingin menghakimi kesalahan Rizky. Bu Sari hanya ingin Rizky menjadi anak yang taat aturan dan anak yang bertanggung jawab. Ya Bu Sari, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Kalau itu kira-kira bagaimana cara Rizky memperbaiki kesalahan yang Rizky buat? Saya tidak akan makan saat jam pembelajaran berlangsung. Saat istirahat saya akan makan bekal saya dulu. Baru bermain dengan teman. Kira-kira mulai kapan Rizky akan memulai hal-hal yang Rizky sebutkan tadi? Insya Allah mulai saat ini Bu Sari. Terima kasih Rizky sudah mau melakukan ke arah yang lebih baik. Bu Sari harap selanjutnya dan di masa depan Rizky akan menjadi anak yang taat aturan dan anak yang bertanggung jawab. Ya Bu Sari, terima kasih. Terima kasih kembali Rizky. Bisa kembali ke kelasnya ya. Ya Bu, Ingat loh ya, nggak boleh makan di kelas. ya Bu Sari. Demikian dari emosi kita dan emosi kita harus mencari solusi dari permasalahan anak tersebut. Masih semangat? Biar lebih semangat lagi, sebentar lagi mau sudah refleksi, jadi SPK dulu lebih dahulu. SPK-nya yaitu sambung kata. Kita bikin 3 kata, kemudian disambungkan ke temannya atau rekan sejalannya. Seumpamanya saya mau katanya kalimatnya yaitu aku minum susu. Kemudian saya katakan ke Wiwi. Wiwi bilang susunya disambung katanya. Habis susu. Tadi aku minum susu. Wiwi susu. Wiwi sambungkan. Nanti Bapak Ibu dari belakangnya tidak boleh berubah. Kata yang belakang dikeluarkan, namanya sambung kata. Ya, contohnya, aku minum susu, Bu Wiwi. Susu berwarna putih, disambungkan lagi Pak Arif, gitu ya. Oke, siap? Siap? Bisa lebih semangat lagi? Yang seru gitu Bu. Oke? Jadi sebutkan ini temennya. Gitu biar temennya kaget Bu. Oke. Yang saya siapkan kata-katanya dari saya yaitu saya makan apel. Buri. Apel rasanya sangat manis. Ada 4 kata. Harus 3. Apel warnanya merah. Apel warna merah siapa yang tunjuk? Tirjo. Merah kesukaan saya. Yo, Anda tugas siapa?
hadap duduk. Duduk, lanjutkan ke Putri. Duduk manis berdampingan. Manis berdampingan. Jadi ya. Oke, lanjut. Berdampingan. Berdampingan, Pak. Asik. Sabar ya. Empat, tiga. Semuanya? Cukup? Oke, yang terakhir yaitu refleksi. Saya lanjutkan ya materinya. Refleksi. Ada 3 pertanyaan. 1, hal baru yang mengubah paradigma saya. Ini pertanyaan untuk Bapak Ibu semuanya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsiknya. Yang ketiga, saya akan menjadi among seperti apa? Apakah setelah mengikuti sesi ini? Among tadi ada 5 yang posisi kontrol tadi. Bapak Ibu mau menjadi among sebagai apa? Silakan siapa yang mau menjelaskan. Ini cuma seru-seruan aja. Jadi mau? Enggak. Hal baru yang mengubah saya yaitu bagaimana mengajar siswa di kurikulum merdeka. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Perasaan saya gembira dan senang karena mendapatkan ilmu baru. Yang ketiga, saya menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Kalau saya ingin menjadi seorang manajer, among manajer. Itu Bu, dari saya terima kasih. Terima kasih Pak Dejo sudah merefleksi pertemuan hari ini. Kemudian yang terakhir yaitu kita kesimpulkan dari sesi ini. Kesimpulannya yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat itu. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikian dari diseminasi budaya positif dari saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Hari ini kita sudah banyak belajar budaya positif yang semoga dapat bermanfaat juga dan dapat dipraktekkan di sekolahan panjenengan semua ataupun di kelas-kelas panjenengan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah mengikuti diseminasi ini. Kemudian saya punya pantun untuk itu. Cakep. Sebagai panitia. Umroh. Saya perempuan Bapak bukan cakep ya, tapi cantik. Kecil ini naik perahu. Jalannya mengukur sekali. Saya aku pemetari, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.